Weekend enaknya kemana ya? Pengen me time tapi mager. Oh iya, ada Shea Beauty. Pesan dulu ah. Permisi, apa benar ini rumah Bu Devinka? Iya, betul Mbak. Kami dari Shea Beauty yang ingin melakukan perawatan home care kepada Bu Devinka. Baik Mbak, mari silakan masuk.
Buat kalian yang pengen tampil cantik tapi mager keluar rumah, Say Beauty solusinya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai proposal bisnis DKWU Say Beauty Salon oleh kelompok 7. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devinka Amelia, yang kedua Jasminesya Putri, yang ketiga Nur Afifah, yang keempat Ahmad Ali Maskur, yang kelima adalah Wazaitun. Subkajian yang akan kami bahas ada 6, yaitu yang pertama mengenai latar belakang, yang kedua mengenai value proposition, yang ketiga segmenting, targeting, dan positioning, yang keempat hasil riset pasar, yang kelima gambaran produk, dan yang terakhir mengenai rancangan anggaran biaya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Bisnis kecantikan merupakan salah satu bisnis yang semakin berkembang saat ini. Bisnis ini banyak jenisnya. Bukan hanya tentang riasan wajah dan rambut saja, tetapi semua yang berhubungan dengan kecantikan pada umumnya. Dari mulai ujung rambut sampai telapak kaki. Banyak wanita yang bekerja di luar rumah juga berpotensi semakin meningkatnya kebutuhan wanita akan produk dan jasa kecantikan. Salah satu jasa kecantikan yang sangat digemari wanita adalah salon. Melihat permasalahan orang dalam menentukan salon kecantikan, maka dari itu kami memiliki inovasi untuk membuat usaha salon kecantikan dengan sistem home service. Salon kecantikan home service yang dikenal sebagai mobile beauty service menawarkan layanan kecantikan yang dibawa langsung ke rumah atau lokasi yang diinginkan oleh pelanggan. Ini adalah alternatif yang praktis bagi pelanggan yang sibuk, memiliki keterbatasan mobilitas, atau menginginkan privasi lebih. Dengan tetap memberikan penawaran secara penuh, yang salon kecantikan home service meliputi perawatan rambut, perawatan wajah, manicure dan pedicure, pijat, dan perawatan spa. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai value proposition. Value proposition terbagi menjadi 4. Yang pertama, kenyamanan. Say Beauty memberikan kenyamanan bagi pelanggan karena pelanggan tidak perlu menghabiskan waktu dan energi untuk pergi ke salon fisik, menghindari kemacetan lalu lintas atau menunggu antrian. Pelanggan dapat menikmati perawatan kecantikan di lingkungan yang akrab dan nyaman. Yang kedua, privasi. Say Beauty memberikan privasi lebih kepada pelanggan. Beberapa orang mungkin merasa lebih nyaman dan santai dengan perawatan kecantikan yang diberikan di rumah mereka sendiri, tanpa adanya pengamat lain. Yang ketiga, perhatian penuh. Pelanggan mendapatkan perhatian penuh dari pelayanan Say Beauty. Pelayanan Say Beauty dapat fokus sepenuhnya pada pelanggan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, fleksibilitas jadwal. Say Beauty memberikan fleksibilitas jadwal kepada pelanggan. Pelanggan dapat dengan mudah mengatur waktu yang sesuai untuk perawatan kecantikan, termasuk di akhir pekan atau di malam hari tanpa terikat oleh jam operasional salon konvensional. Pembahasan yang ketiga yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting terbagi menjadi 3. Yang pertama ada segmenting demografis, di mana dalam segmenting demografis mencakup usia, jenis kelamin, status perkawinan, pendapatan, dan lokasi geografis. Kemudian dalam psikografis mencakup gaya, minat, nilai, dan sikap terhadap perawatan kecantikan. Dalam targeting terbagi menjadi 3. Yang pertama profesional sibuk, yaitu mereka yang memiliki jadwal yang padat dan mencari kenyamanan dapat menggunakan layanan kecantikan di rumah. Yang kedua, ibu rumah tangga, yaitu mereka yang menginginkan perawatan kecantikan yang nyaman dan praktis tanpa harus meninggalkan rumah. Kemudian yang ketiga, orang yang keterbatasan mobilitas. Kemudian yang ketiga ada positioning, terbagi menjadi 3. Yang pertama kemudahan dan kenyamanan, yaitu layanan kecantikan dapat diakses dengan mudah di rumah pelanggan tanpa perlu repot pergi ke salon fisik. Kemudian yang kedua, privasi dan perhatian pribadi, yaitu menyoroti privasi dan pengalaman pribadi yang diberikan oleh penyedia layanan kecantikan di rumah pelanggan. Kemudian yang ketiga, personalisasi dan kustomisasi, yaitu menawarkan perawatan kecantikan yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individu pelanggan. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu hasil riset pasar. Untuk yang pertama, apakah Anda pernah ke salon kecantikan? Setelah mengetahui hasil riset pasar, yaitu 66% masyarakat pernah melakukan perawatan ke salon, sedangkan 34% masyarakat belum pernah melakukan perawatan ke salon kecantikan.
Untuk yang kedua, perawatan apa saja yang sering dicari di salon kecantikan? Nah, kita bisa melihat dari hasil riset yaitu 69,1% masyarakat lebih sering melakukan perawatan rambut. Sedangkan sisanya yaitu 30,9% sering melakukan perawatan tubuh. Untuk yang ketiga, alasan utama melakukan perawatan di salon kecantikan. Nah, mayoritas responden yaitu 71,4% mengutamakan efisiensi. Sedangkan sisanya yaitu 28,6% lebih memilih melakukan perawatan di salon kecantikan karena alasan kesehatan. Yang keempat, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan terhadap jasa perawatan yang diberikan? Dari hasil interpretasi yaitu mayoritas responden 91,3% mengungkapkan bahwa memiliki kepuasan, sedangkan sebanyak 8,7% mengaku tidak puas dengan jasa perawatan yang diberikan. Yang kelima, bagaimana pendapat Anda mengenai keperawatan metode home service? Mayoritas responden yaitu 95,9% memiliki pandangan positif terhadap jasa keperawatan. Sedangkan sisanya yaitu 4,1% responden berpendapat bahwa jasa dengan metode home service tidak membantu. Yang keenam, setelah melakukan perawatan rambut atau tubuh, apakah ada perubahan? Mayoritas responden yaitu 91,3% mengamati adanya perubahan setelah melakukan perawatan. Dan sebanyak 8,7% responden mengaku tidak melihat adanya perubahan setelah melakukan perawatan rambut atau tubuh. Yang ketujuh, apakah dalam pelayanan jasa salon kecantikan perlu menerapkan sistem paket? Interpretasi ini mayoritas responden yaitu 85,7% menyatakan bahwa penerapan sistem paket dianggap perlu. Sedangkan sisanya 14,3% responden berpendapat bahwa sistem paket tidak perlu dalam pelayanan jasa salon kecantikan. Yang kedelapan, tarif yang diterapkan relatif murah dan terjangkau. Responden yaitu 80,4% menyatakan tarif yang diterapkan pelayanan jasa salon kecantikan dianggap terjangkau. Sedangkan sisanya sebanyak 19,6% responden berpendapat bahwa tarif yang diterapkan tidak terjangkau. 9. Apakah masih banyak minat masyarakat untuk pergi ke salon di era saat ini? Mayoritas responden 77,4% percaya bahwa masih banyak masyarakat yang tertarik untuk pergi ke salon, sementara 22,6% berpendapat bahwa minat masyarakat untuk pergi ke salon di era saat ini sangat sedikit. Yang terakhir yaitu 10. Interpretasi hasil ini, semua responden berpartisipasi dalam survei, menyukai atau tertarik dengan varian rasa buah stroberi, coklat, mint, dan vanila yang mungkin digunakan dalam produk perawatan seperti sampo, conditioner, lotion tubuh, atau perawatan lainnya. Respon positif dari seluruh responden ini menunjukkan bahwa varian rasa ini dianggap menarik dan menggugah selera, dan mungkin memberikan pengalaman perawatan yang lebih menyenangkan untuk memuaskan pelanggan. Pembahasan yang kelima yaitu gambaran produk. Filosofi logo terdapat gambar siluet, di mana salon kecantikan Sai Beauty ini dibuat minimalis dan modern yang sesuai tema atau kondisi sekarang ini. Mayoritas perempuan menginginkan hidup yang minimalis akan tetapi tetap terlihat elegan dan penuh percaya diri. Kemudian gaya huruf, concealer script yang memberikan kesan elegan dan mewah. Kemiringan tajam ke kanan menghasilkan kesan positif dan loyal dengan tingkat ketebalan garis yang sangat kontras menghasilkan kesan misteri dan elegan. Hal ini juga mampu mempengaruhi psikologis pelanggan. Kemudian pamflet media sosial. Pamflet dari salon kecantikan Sai Beauty dibuat semenarik mungkin yang digunakan sebagai sarana pemasaran dari layanan salon kecantikan Sai Beauty baik melalui Instagram maupun dicetak sebagai poster. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai rancangan anggaran biaya. Dengan 4 kegiatan utama, yang pertama yaitu ada pengembangan produk dan riset dengan kegiatan pengembangan riset untuk jasa Sai Beauty. Dengan target capaian, mengetahui target pasar dari Sai Salon Beauty dengan penanggung jawab Zaitun. Selanjutnya ada kegiatan produksi, yaitu melakukan kegiatan produksi Sai Beauty Salon secara home service. Dengan target capaian yaitu memberikan pelayanan salon home service mencapai 50 orang dalam 1 bulan dengan penanggung jawab yaitu Jasmine dan Afifah.
Selanjutnya ada kegiatan legalitas, perizinan, sertifikasi, pengujian, produksi, dan standarisasi. Dengan target capaian yaitu Say Beauty Salon memiliki legalitas usaha dengan penanggung jawab ahli. Yang terakhir yaitu ada belanja ATK dan penunjang. Dengan target capaian yaitu untuk menunjang kegiatan produksi Say Beauty dengan penanggung jawab Jasmine. Dengan seluruh total anggaran biaya yaitu Rp9.995.000.